Kita sudah membahas tentang histeresis loopnya dari material ferromagnetik, dan tadi saya juga sudah bahas sedikit bahwa material paramagnetik itu tidak memiliki histeresis, yang artinya ketika medan magnet eksternal atau H dilepas atau tidak diberikan lagi ke material tersebut, maka material tersebut akan kembali ke sifat asalnya, sehingga tidak atau disebut juga tidak memiliki remanan magnetisasi. Ya. Seperti yang digambarkan di sini ya, yang hijau ini paramagnetik, yang biru ya, yang biru ini ferromagnetik. Perbedaan lain antara paramagnetik dan ferromagnetik adalah pada nilai magnetik saturasinya atau nilai Ms ya. Material ferromagnetik memiliki nilai magnetik saturasi yang tinggi. Jika Anda masih ingat bahwa ferromagnetik ini memiliki magnetic susceptibility ya KPM ini, yang magnetic susceptibility yang tinggi yang dapat meningkatkan nilai M. Jadi Anda jika masih ingat sebelumnya, M magnetisasi itu adalah magnetic susceptibility dikali H. Ya. Sedangkan paramagnetik memiliki nilai magnetik saturasi yang rendah, yang di sini sesuai dengan magnetic susceptibility-nya yang juga rendah. Dari kurva ini Anda bisa melihat bahwa material paramagnetik ini tidak bisa dijadikan magnet permanen, ya. Karena kalau hanya dilepas, dia tidak bersifat magnet lagi. Nah, sekarang kita akan masuk pada super paramagnetik ya. Nah, bagaimana dengan super paramagnetik? Super paramagnetik ini memiliki sifat di antara ferromagnetik dan paramagnetik. Super paramagnetik ini bisa mencapai nilai magnetik saturasi yang tinggi seperti ferromagnet ya. Dia bisa mencapai Ms yang sama. Namun dia tidak memiliki sifat histeresis. Jadi ketika H dilepas, ketika tidak diberi H lagi, medan magnet eksternal, dia tidak akan ke titik MR. Jadi kalau super paramagnetik kan, ferromagnetik kan dia ke titik MR, masih punya sifat magnet, tapi super paramagnetik malah balik ke titik 0. Jadi dia nggak punya medan magnet, ya, nilai M ketika H-nya hilang. Jadi sifat magnetnya hilang ketika tidak ada medan magnet eksternal. Satu lagi yang perlu Anda perhatikan adalah nilai coercive field atau nilai Hc tadi ya di sini. Atau besarnya medan magnet eksternal yang diperlukan untuk menghilangkan sifat magnet dari sebuah magnetic material. Jadi kalau Hc-nya tinggi, semakin kuat sifat magnetnya, dia nggak gampang hilang. Nah, di sini Anda bisa lihat kalau ferromagnet ini memiliki nilai Hc yang tinggi, sedangkan para super paramagnetik dan paramagnetik ini tidak memiliki Hc. Ya, di sini ya, tidak memiliki Hc. Jadi artinya ini tuh tidak memerlukan medan magnet eksternal untuk menghilangkan sifat magnet dari material tersebut. Ya, jadi Anda bisa lihat di sini perbedaannya. Ya. Jadi kalau misalnya Anda diminta untuk membedakan antara ferromagnet dengan paramagnet dan super paramagnetik, jadi Anda tuh harus ingat kurva histeresis ini dan mengerti kurva histeresis ini tentang apa. Nah, untuk lebih jelasnya Anda bisa lihat video mengenai super paramagnetic effect ini. Ya. Nah, di sini kita akan melihat lebih dalam lagi mengenai super paramagnetik dan bagaimana ini ada hubungannya dengan size ukuran, ya, size effect, jadi efek ukuran pada material nano. Nah, sebelumnya juga sudah disebutkan bahwa super paramagnetik ini tidak memiliki coercive field, jadi dia memiliki zero coercivity. Sama dengan paramagnetik ya. Paramagnetik juga tidak memiliki coercive field. Jadi tidak diperlukan
tidak diperlukan medan listrik untuk menghilangkan sifat magnetnya. Biasanya material yang memiliki super paramagnetism ini berukuran sangat kecil dan hanya terdiri dari satu domain. Jadi semua magnetic dipole yang ada pada material tersebut akan mengarah ke satu arah. Jadi punya satu domain. Jadi biasanya material kan tadi di depan-depan kan kita di kurva histeresis kan kita lihat ada yang kesini dan kesini. Nah, untuk super paramagnet dia cuma punya satu magnetic dipole single ya. Dia cuma punya satu domain karena dia sangat kecil. Nah, jika dibandingkan dengan paramagnetic, super paramagnetic ini memiliki magnetic susceptibility yang tinggi ya, walaupun dia sama-sama tidak punya coercive field, tapi super paramagnetic ini memiliki magnetic susceptibility yang tinggi sehingga dia bisa memiliki nilai magnetic saturasi yang lebih tinggi daripada ferromagnetic ya. Jadi nilai di sini. Nah, di sini digambarkan perbedaan antara super paramagnetic dan paramagnetic. Jadi ini kurva histeresisnya yang kita bahas di slide sebelumnya, dan ini adalah perbedaan pada material super paramagnetic pada keadaan tidak diberi medan magnet eksternal atau H sama dengan 0. Jadi dia acak ya. Ini M-nya sama dengan 0, saling cancel. Sedangkan ketika diberi H, magnetic dipole-nya akan mengarah ke satu arah sehingga M-nya tidak lagi 0. Jadi ini mirip dengan sifatnya paramagnetic ya untuk keadaan magnetic dipole-nya ini.